selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Dari kelas 7B, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa namanya? Brian. BRI, Brian ya. Oke. Apa keterangannya, sakit atau izin ada acara? Oke, kita doakan semoga Brian cepat sembuh. Nah, hari ini seperti yang Ibu tayangkan, kita belajar materi tentang apa itu? Iya, cuaca hatiku hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Gimana ekspresinya? Ekspresi. Kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Kalian lihat yang di layar, kelihatan? Kelihatan itu adalah papan cuaca emosi namanya ya. Ibu tanyakan hari ini bagaimana sih cuaca hati kalian hari ini? Semua orang pasti memiliki cuaca hati yang berbeda-beda. Ini akan Ibu bagikan setiap orangnya. Nanti ditulis namanya ya, sama ke kelas ya, ingat. Udah semua? Udah dapat semua? Silahkan kalian pilih salah satu di antaranya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Ayo, sudah dicontek? Iya, dicontek. Ini kan ada nih anaknya. Ini di dalam setiap item ada kolom kecil kan? Di situ kalian tandai checklist centang atau tanda benar gitu lah. Setelah kalian memberi tanda pada cuaca hati kalian itu, sekarang kalian baca di nomor 2. Tuliskan situasi yang membuat kalian itu merasakan cuaca itu. Nanti selanjutnya kalian tulis juga apa yang kamu lakukan saat emosi itu muncul. Nah. Kenapa? Ada orang yang terbatu. Oke, dari kelompok ini Ibu minta salah satu coba bacakan perasaannya hari ini. Nah, bagaimana cuaca hati kamu hari ini? Senang, Bu. Senang. Terus kenapa? Senangnya itu gara-gara apa? Saya senang karena bertemu teman-teman. Oke, terus apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa senang? Bercerita dengan teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Radit ya, Dit. Apa cuaca hatimu hari ini, Dit? Marah, Bu. Marah gara-gara apa? Apa alasannya? Karena minyak motor habis, Bu. Karena minyak motor habis. Lupa diisi. Jadi perasaannya itu marah, kesal ya. Ya, Bu. Terus apa yang kamu lakukan tadi? Mendorong motornya sampai masuk dalam sekolah, Bu. Sampai ke dalam sekolah. Sambil marah? Ya, Bu. Iya, sambil marah katanya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Radit. Oke, untuk kelompok ini Ibu minta Ali mengutarakan bagaimana cuaca hatinya hari ini, Ali. Terkejut. Terkejut karena apa, Li? Karena tiba-tiba upacara bendera. Iya, terus apa yang Ali lakukan ketika Ali terkejut tuh? Menenangkan diri dan tetap mengikuti upacara bendera. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ali. Oke, untuk kelompok ini siapa? Resti. Bagaimana cuaca hatinya hari ini, Resti? Senang. Senang karena apa? Karena bertemu teman-teman. Oh, karena bertemu teman-teman di sekolah. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu merasakan senang? Apa ini? Melakukan aktivitas apa? Bersenang. Tetap bersenang-senang, tapi tidak berlebihan. Karena apa? Kalau senang-senangnya berlebihan nanti jadi apa? Takut terjadi Bagus ya? sesuatu. Sebenarnya kan emosinya ini bagus ya, senang ya. Tapi kalau misalnya senangnya itu berlebihan, bagus nggak? Enggak. Bisa apa? Nanti takut ke bawah suasana, Bu. Bisa apa? Takut ke bawah suasana. Iya, takut terbawa suasana gitu ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Resti. Nah, sekarang Ibu
akan menjelaskan kepada kalian bahwa yang namanya setiap orang itu merasakan emosi itu adalah hal yang wajar. Nah, kelihatan? Oke, 6 emosi dasar dan turunannya. Seperti yang kalian ketahui tadi, seperti yang ada di kertas kalian, ada 6 ya. Ada senang, ada apa lagi? Sedih, terus ada marah, ada apa lagi? Terkejut, takut, dan jijik. Itu 6. Turunannya ada apa aja sih? Nah, di senang ini ketika kalian merasa puas, lega, riang, damai, bangga, dan sebagainya, bersyukur dan bersemangat, itu masuk ke emosi senang. Itu harus paham kalian. Jadi, ketika aku nih bangga, aku bisa mengerjakan tugas hari ini, berarti emosi yang kamu rasakan adalah senang. Aku bersemangat Bu hari ini Bu. Bersemangat karena apa? Mau Bu, oleh pelajar olahraga. Aku suka voli Bu. Nah, berarti kamu saat itu sedang merasakan emosi senang. Kita lanjutkan. Sedih. Nah, itu turunannya nak. Malu, kamu merasa hampa atau kosong, kecewa, terus kamu merasa mengasihani diri sendiri. Pernah gak sih? Pernah kadang ya, kasihannya aku nih. Nah, itu kadang itu masuk yang sedih, terus berduka, ya kan? Nah, bersalah, kesepian, sengsara, apalagi terlantar, nggak mungkin dong happy. Itu nanti dijadikan di emosi sedih. Selanjutnya ada marah. Nah, di sini ketika kamu merasa iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung, itu masuk di marah. Sekarang apa lagi? Takut. Apa? Ada apa aja di situ takut? Ngeri. Kamu merasa gugup, itu takut. Kamu merasa cemas, itu takut. Kamu merasa tersiksa, waspada, ragu-ragu, apalagi tak berdaya, itu kamu merasa takut. Terus di situ terkejut. Nah, kamu heran, itu terkejut, ya kan? Kok gitu sih? Ya, itu kan heran tuh, kok gitu sih? Nah, kayak si siapa tadi, Ali, kan dia kaget. Hah, kok pacara hari ini? Nah, itu kan terkejut tuh. Terus terpesona juga, terpesona sama seorang. Wah, kagum ya, kagum itu kamu terkejut. Terus jijik, ini kamu ada enek, terus kamu muak sama sikap atau situasi ya. Muak banget sih aku nih ya, gitu. Kamu risih, kamu bosan, kamu merasakan penat, itu masuk di emosi jijik. Baik emosi positif maupun emosi negatif itu harus dikelola dengan baik supaya tidak berlebihan. Ibarat kalau kamu sedih tadi, kamu tidak sedih berlebihan. Ya, senang juga jangan senang yang berlebihan. Masing-masing cara orang mengelola emosinya. Tapi ada juga ibu lihat tadi yang masih bingung Bu, kalau emosi senang tuh bagaimana cara mengalihkannya, benar? Nah, sekarang ibu lihatkan untuk kalian. Nah, strategi mengelola emosi katanya ada beberapa cara. Mengatur pernapasan, terus menyalurkan emosi positif. Ada yang lagi kesal, misalnya dia menyalurkannya dengan cara menggambar, menulis. Ada yang kalau lagi sedih, lagi marah, ngemil Bu Ai, ngemil coklat. Nah, selanjutnya apa? Menggunakan roda pilihan. Pernah nggak kalian mendengar roda pilihan emosi? Pernah? Yang di belakang pernah kalian mendengar roda pilihan emosi? Enggak pernah. Yang lain? Enggak. Sekarang ibu kenalkan. Roda pilihan emosi ini adalah roda yang bisa kalian gunakan ketika kalian merasakan emosi. Kalian bisa memilih dari roda pilihan ini untuk mengelola emosi. Sekarang dengarkan ibu. Yang pertama tadi ya, itu artinya minta maaf. Yang kedua, pergi menjauh. Itu ketika situasi memanas. Nah, lebih baik kalian menjauh sebentar supaya hal itu tidak menjadi lebih buruk. Terus yang selanjutnya ada family meeting, itu artinya rapat keluarga. Jadi kalian bisa membahas masalah atau menceritakan perasaan kalian, emosi kalian kepada orang terdekat. Misalnya ayah, mama, kakak, atau guru. Selanjutnya, gunakan pesan saya. Nah, ini kalian mengungkapkan menggunakan kata saya. Selanjutnya ada apa di situ? Tell them to stop.
Nah, minta mereka berhenti. Hitung sampai 10 untuk menenangkan diri. Terus selanjutnya, nah itu pindah ke permainan lain. Ini tadi yang terakhir, berbagi dan bergantian. Nanti di sini ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Diskusikan bersama dengan teman kelompoknya strategi yang tepat untuk mengelola emosi berdasarkan ya roda pilihan tadi. Ini kan ada kolom, ini ada kasus. Strategi mengelola emosi. Strategi mengelola emosi ini kalian pilih strategi yang dari roda pilihan tadi. Ayo sekarang dikerjakan. Yang belum selesai, sisa sedikit aja kan lagi. Dari 6 kelompok yang ada di depan ibu minta 2 kelompok karena waktunya hampir habis. 2 kelompok saja yang presentasi. Dari 4 kasus itu nanti silahkan dibacakan salah satunya. Ya, sekarang kita perhatikan dari kelompoknya. Fatur mau mempresentasikan hasil kelompoknya pada kasus yang mana? Nah, ini pada kasus si B. Kalau si Yesi dia akan mempresentasikan hasil kelompoknya pada kasus D. Silakan teman-temannya dengarkan dengan baik. Siapa tahu ada jawaban yang berbeda atau sama nanti ya kan. Silakan dibaca. Yes, Dari kasusnya pintar. si B merasa marah karena pensilnya dipakai temannya. Kedengaran lah yang di sana. Nyaring-nyaring aja nggak apa-apa. Si B merasa marah karena pensilnya dipakai temannya tanpa izin. Pertanyaannya, strategi apa yang bisa B lakukan agar bisa menyampaikan marahnya dengan baik? Oke, apa yang kalian pilihkan untuk si B strateginya? Mengungkapkan perasaan marah dengan baik dan berkata, maaf ya, kalau ingin minjam, beritahu dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Fatur. Untuk kelompoknya Yesi, itu pada kasus D. Bacakan kasusnya dulu sih. Si D merasa takut, katanya kan, karena lupa membawa buku pelajaran dan khawatir dimarahin guru. Terus pertanyaannya, bagaimana D ini bisa mengelola rasa takutnya dan berani bertanggung jawab? Terus apa di sini pilihan strateginya? Meminta maaf. Apa yang dilakukan si D? Meminta maaf kepada gurunya. Katakan aku tidak akan mengulangi lagi untuk meninggalkan buku. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Yesi. Sebelum ibu akhiri, ibu tanya dulu kepada kalian. Sampai di sini kalian sudah paham cara mengelola emosi? Oke. Dari beberapa emosi tadi, emosi dulu. Dari beberapa emosi yang mana yang paling sering kalian alami? Berarti kamu sering marah-marah ya? Gak apa-apa, jujur. Apalagi emosi yang paling sering kalian alami apa? Marah juga. Aduh. Yang di sana kan tadi ada 6 emosi itu kan. Emosi yang hampir setiap hari kalian rasakan apa? Marah juga. Yang strategi yang mana yang paling sering kalian gunakan untuk mengelola emosi kalian? Lebih sering meminta maaf. Oke. Nah, sebelum istirahat, Ibu ucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Semoga setelah ini apapun emosi yang dirasakan bisa dikelola dengan baik. Ibu ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.